Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Nurbaiswara Dachka. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kali ini, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata. Nah, dalam video ini sebagai bentuk untuk menyelesaikan ujian akhir semester yang mana pada mata kuliah hukum waris yang diampu oleh Ibu Tri Andari Dahlan. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata. Nah, pada video ini akan berfokus kepada dua hal, yaitu perkawinan kedua dan kontrol manfaat. Nah, apa sih perkawinan kedua? Perkawinan kedua adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua pasangan yang mana salah satu pasangan tersebut telah melakukan perkawinan pertama yang membawa seorang anak atau meninggalkan anak. Dalam meninggalkan anak tersebut yaitu maksudnya pada perkawinan pertama telah membawa anak. Nah, indikator dari perkawinan kedua adalah yaitu pada perkawinan pertama membawa seorang anak. Nah, kontrol manfaat. Apa sih kontrol manfaat? Kontrol manfaat adalah sebuah upaya untuk menyeimbangkan atau menyesuaikan porsi yang akan dibagikan dalam hukum waris. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu kasus yang saya ambil yaitu kasus yang akan dibahas sebagai berikut. Nah, P meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yaitu K dan seorang anak dari perkawinan kedua bernama Y. Seorang anak dari perkawinan pertama bernama J. Nah, perkawinan antara P dan K dilakukan tanpa lebih dahulu membuat perjanjian kawin. Ke dalam perkawinan P membawa harta sebesar 24 juta, sedangkan K membawa harta sebesar 6 juta. Harta peninggalan pada saat P meninggal dunia sebesar 60 juta. Berapa yang diterima masing-masing ahli waris? Nah, dalam hal ini yaitu pertanyaannya adalah berapa yang diterima masing-masing ahli waris. Nah, dalam nanti penyelesaian kasusnya terdapat beberapa singkatan dan penjelasannya. HBP adalah harta bawaan P, sedangkan HBK adalah harta bawaan K. Nah, HP plus adalah harta persatuan. Nah, P plus adalah P mati. Nah, AWP plus adalah ahli waris P mati. Nah, sedangkan UP adalah untuk persatuan, yang mana dalam untuk persatuan itu terdapat rumus, yaitu hasil dari HP plus dikurangi jumlah bawaan. Nah, RP itu adalah rugi persatuan. Nah, sedangkan ada beberapa ketentuan yang lain seperti HCP, harta cuma-cuma P, yang mana harta yang diperoleh saat mereka bersama, tetapi harta tersebut menempel pada P. Nah, HCK adalah harta cuma-cuma K, yang mana harta tersebut menempel pada K. Nah, ada HP, hartanya P dicari menggunakan rumus HBP plus setengah UP atau RP ditambah harta cuma-cuma P, dan HK, harta K sama dengan HBK atau harta bawaan K ditambah setengah UP atau RP ditambah harta cuma-cuma K. Nah, penjelasan kasus dari pandangan hukum waris menurut undang-undang. Nah, ini saya memberikan sebuah skema dalam penyelesaiannya, yang mana pada pernikahan pertama P meninggalkan anak Y, dan pada pernikahan kedua bersama K meninggalkan C. Maka dapat diketahui dari kasus tersebut beberapa hal seperti harta bawaan P atau HBP seberat 24 juta, harta bawaan K yaitu sebesar 6 juta, HB plus sama dengan HWP, harta warisan P mati, atau dapat dikatakan harta warisan yang besaran harta warisan yang dimiliki P saat dia mati yaitu 60 juta. Nah, maka selanjutnya yaitu RP atau rugi persatuannya sama dengan karena tidak disebutkan dalam kasus ada rugi persatuan. Nah, harta cuma-cuma P adalah 0 dan harta cuma-cuma K adalah 0. Nah, penilaian kasus yang dapat diselesaikan dari kasus tersebut, yang pertama itu kita harus mencari UP-nya dulu, yaitu langkah pertama mencari UP-nya. UP sama dengan HP plus dikurangi jumlah bawaan. Nah, HP plus tadi diketahui bahwa HP plus sama dengan HWP plus. Nah, HWP plusnya adalah 60 juta dikurangi 24 plus 6.
yang mana itu adalah bawaan harta bawaan B dan harta bawaan P dan harta bawaan K, yaitu sebesar 24 juta dan 6 juta, yang mana adalah sama dengan 60 juta dikurangi 30 juta, itu 30 juta. Maka UP-nya adalah 30 juta. Dan HP-nya sama, setelah itu kita mencari HP, yaitu HP itu HBP ditambah setengah UP atau RP ditambah HCP. Maka dari itu 24 juta ditambah setengah juta, 30 juta dari UP yang kita cari tadi, dan harta cuma-cuma HP yang 0 yaitu menghasilkan HP sama dengan 39 juta. Dan HK adalah HBK ditambah setengah UP atau RP ditambah harta cuma-cuma P, yang mana 60 juta itu tipe ditambah setengah juta, 30 juta ditambah 0 yaitu 21 juta. Nah, penjelasan langkah selanjutnya itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membagi harta persatuan yang dimiliki oleh K dan yang dimiliki oleh P. Maka dari itu 60 juta itu harus dibagi dua, yaitu setengah untuk K dan setengah untuk P. Maka harta persatuan K 30 juta dan harga persatuan P adalah 30 juta juga. Terus langkah kedua yang kita lakukan yaitu menentukan ahli waris P mati. Nah, melihat bagian yang tadi, yang pertama tadi itu bahwasanya terdapat 3 ahli waris, yaitu K, Y, dan C. Y adalah anak pertama dan C adalah anak dari pernikahan ketiga, yang mana besarannya adalah sama-sama sepertiga. Maka dari itu pembagiannya adalah sepertiga dikali 30 juta, yang mana adalah 10 juta per bagiannya, yaitu K, Y, dan C sama-sama mendapatkan 30 juta 10 juta per bagiannya. Akan tetapi belum selesai pada saat ini saja, masih ada langkah berikutnya. Nah, langkah ketiga itu mencari harta K dan harta warisan K tanpa kontrol manfaat. Maksudnya itu belum diinkludkan kontrol manfaatnya untuk K. Maka bagian K itu, yaitu cara mencarinya adalah harta K yang awalnya tadi 30K ditambah harta warisan K yang didapat tadi. Maka 30 juta ditambah 10 juta menghasilkan 40 juta. Maka bagian K adalah 40 juta. Langkah keempat yaitu mencari harta K dan harta warisan K dengan kontrol manfaat. Nah, mencari manfaat K adalah bagian K dikurangi harta K. Nah, 40 juta yang merupakan bagian K itu dikurangi harta K yang pertama kita hitung menggunakan rumus yaitu yang menghasilkan 21 juta. Maka dari itu menghasilkan 19 juta. Maka manfaat K adalah, atau KM adalah 19 juta. Dalam hal ini dapat diambil poin K masih mendapat 19 juta, padahal anaknya J dan J dari anak pernikahan pertama sebesar 10 juta dianggap masih kurang adil. Maka dari itu kita akan menentukan berapa hasil akhir yang adil untuk anak-anaknya dan untuk istrinya. Langkah selanjutnya adalah kita harus mencari besaran dari kontrol manfaat tersebut. Berbeda dari yang tadi, maksudnya dari mengikut kontrol manfaat belum berarti menghitung kontrol manfaat yang akan digunakan selanjutnya. Nah, kontrol manfaat ini adalah, cara menghitungnya adalah seperempat HP. Nah, HP yang awal tadi kita hitung adalah 39 juta, maka dimasukkan seperempat dikali 39 juta itu menghasilkan 9.750. Nah, dalam ketentuan kontrol manfaat hukum waris ini, dalam kasus ini yaitu bagian terkecil dari anak perkawinan sebelumnya yaitu 10 juta. Maka dari itu kita mengambil kontrol manfaat yang kurang dari 10 juta. Yang itu yang kita hitung itu 9.750. Maka dari itu dalam langkah kelima dimasukkan manfaat K yang tadi dihitung di pertama itu dihitung ke langkah keempat, manfaat K dikurangi maksimal manfaat, berarti 19 juta dikurangi 9.750 menghasilkan 9.250. Nah, untuk mencari bagian yang dikasih C dan Y, untuk tambahan untuk keadilan yang diberikan Y dan C, maka 9.250 itu atau mencari kelebihan manfaat itu dibagi dua. Jadi 9.250 dibagi 2 menghasilkan 4.625.000. Sehingga masing-masing bagian C dan J ditambah sebanyak 4.625.000. Maka dapat kita simpulkan bahwa
Melihat kasus di atas dapat disimpulkan yaitu harta warisan ahli B mati setelah ada manfaat yaitu sebagai berikut. Bagian Y dan J sebagai anak yang menjadi ahli waris. Cara menghitungnya yaitu harta warisan P yaitu yang tadi 10 juta ditambah dengan sisa kelebihan manfaat yang tadi barusan kita hitung yaitu 4.625, yaitu hasilnya adalah 14.625.000. Maka dari itu bagian J dan J kan sama, berarti dua-duanya mendapatkan 14.625. Sedangkan bagian istri yaitu AK, harta warisan K sebelum cara menghitungnya adalah harta warisan K sebelum kontribusi manfaat yang tadi 40 juta itu dikurangi kelebihan manfaat yaitu sebesar 9.250 yang mana menghasilkan 30.750.000. Nah, maka dari itu bagian yang diberikan Y dan J adalah 14.625.000, sedangkan bagian dari K yaitu istrinya yaitu 30.750.000. Mengapa K lebih banyak? Karena dalam perkawinannya pasti menghasilkan uang atau bisa dibilang menghasilkan keuntungan bersama pada saat P masih hidup, yaitu yang menempel pada K. Maka dari itu K menempatkan hanya lebih banyak. Nah, terima kasih, sekian dari presentasi saya atau video yang saya buat ini. Apabila ada tutur kata atau suara yang kurang mengenakan, saya mohon maaf kepada Putri Andari Dalan karena keterbatasan saya yang mungkin suara saya atau video saya agak ngelek, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.